Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Oktaviari Mega Putri di podcast mahasiswa PKO FKIP UTP Surakarta. Oke teman-teman, kali ini kedatangan bintang tamu yang sangat menarik nih. Siapakah dia? Langsung saja kita perkenalan. Hai, perkenalkan nama saya Agustin Bidamayanti. Saya salah satu mahasiswa di Pascasarjana UTP Surakarta. Oh, berarti Kak Dama ini S2 di UTP Surakarta ya Kak? Iya, benar. Berarti di UTP Surakarta sendiri membuka S2 Prodi apa ini Kak? Programnya itu pendidikan jasmani. Oh, kalau ini kan S2 baru menempuh atau sudah lulus ini Kak? Saya sedang menjalankan tesis, sedang semangat Kak, tesis, semangat. Ya. Oh, berarti sebelumnya itu Kak Dama itu S1-nya apakah di UTP atau di lain univ ini Kak? Kalau S1-nya di UTP juga. Wah, keren. Di PKO. Oh ya Kak, ini ngomong-ngomong di depan saya ya, ini ada medali nih Kak. Medali apa nih Kak kalau boleh cerita? Ini medali perunggu di kategori beregu sabel putri di cabang olahraga anggar. Anggar ya Kak? Iya, anggar. Anggar itu mainnya gimana sih Kak? Gimana ya? Anggar itu kan kayak Zoro. Jadi kita pakai pedang, pakai senjata, tapi kita tidak body contact. Beda dengan kayak pencak silat seperti itu. Oh iya. Berarti kayak tusuk-tusuk itu ya Kak? Iya, tusuk-tusuk. Nah, benar. untuk anggar itu sendiri penilaiannya bagaimana ini Kak? Kena yang mana atau nilainya nanti bagaimana ini Kak? Nah, kalau untuk penilaiannya kan anggar itu kan ada 3 senjata, dagon, sabel, floret. Itu nanti ada sendiri-sendiri. Kalau dagon itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu poin semua. Kalau floret hanya leher sama kayak kita pakai rompi. Kalau sabel itu dari kepala sama kita kayak pakai jaket. Oh iya. Dan nanti kan ada wasitnya sendiri. Oh iya Kak, di cabang olahraga anggar ini sendiri apakah ada beregu juga itu Kak? Ada beregu, individu dan beregu. Kalau yang mendapatkan medali ini beregu atau individu? Ini yang beregu. Kalau semisal ini kan beregu ya Kak. Ya. Nah itu mainnya gimana nih Kak? Beregu Depan belakang atau samping-samping atau gimana ini Kak? Enggak, ya sama, kita kayak main di individu. Oh iya. 1 lawan 1 seperti itu. Jadi kalau di individu kan poinnya sampai 15. Iya. Kalau di beregu yang main 3 orang poinnya sampai 45. Berarti itu nanti beregu itu nanti ada 3 orang. Ya. Terus itu nanti di jumlah-jumlah kayak gitu ya Kak? Iya, poinnya? pokoknya sampai 45 itu yang menang. Gimana nih Kak prosesnya kok bisa mewakili Jawa Tengah ini Kak untuk di PON 2021 ini Kak? Kalau prosesnya sih kita melalui seleksi di Prapon 2019. Sebenarnya kan PON kan harusnya di 2020 karena pandemi ya Kak? Ya, jadi mundur. Jadi kita lolos di Prapon, kita dapat tiket, ya kita main di PON seperti itu. Berarti itu menjalani seleksi terlebih dahulu ya Kak? Iya. Melewati dari beberapa orang-orang itu ya Kak? Ya, seluruh Indonesia. Wah, keren. Nah, untuk pada saat pandemi ini ya Kak, pasti kan program latihannya berbeda nih Kak. Nah, itu program latihannya bagaimana nih Kak? Awalnya itu programnya itu di rumah. Iya. Kita memakai program dari pelatih, tapi kita melakukan di rumah karena kan dari pemerintah ada apa itu? Stay at home ya Kak? Iya, benar. Tapi setelah corona menurun, kita dipusatkan menjadi 1 seperti itu. Bagaimana nih Kak perasaannya sesudah mewakili Jawa Tengah ini Kak? Senang, bangga, bersyukur dengan hasil yang didapat sekarang karena bagaimanapun hasilnya ya itu kita syukuri. Ya. Apakah ada lagi mahasiswa-mahasiswa UTP yang mengikuti cabang olahraga anggar di PON 2021 ini Kak? Banyak sih, karena pusatnya Jawa Tengah anggar itu sebenarnya ada di Solo dan ada di UTP. Jadi di lantai 3 itu ya Kak? Benar. Jadi dari UTP itu ada sekitar 8 orang. Mantap Kak, tepuk tangan buat Kak Dama. Oh ya Kak, di cabang olahraga anggar ini sendiri kan terdapat beberapa kategori ya Kak. Nah Kak Dama sendiri itu mengikuti berapa kategori nih Kak? Kalau saya
kan spesialis saya kan di senjata sabel. Iya. Saya main di individu dan bergu. Berarti yang individu itu belum jadi rezeki ya, karena kalah 8 besar di bergu. Karena bergu itu juga butuh kekompakan juga ya, Kak. Betul. Tadi kan ada yang bergu nih, Kak. Nah, apakah bergunya itu mix atau cuma woman saja ini, Kak? Woman. Pesan kesannya dari orang tua sendiri ketika Kak Dama mengikuti PON 2021 ini gimana nih, Kak? Bangga karena sebenarnya ini PON ketiga saya. Wah, keren. Saya ikut PON dari 2012, cuma waktu 2012 itu saya tidak main sama sekali, hanya cadangan. Di 2016 saya dapat 1 perak 1 perunggu. Wah, keren. Terus ini 2020 saya hanya bisa membawa 1 perunggu. Ya, kalau orang tua sih harus tetap mensyukuri apa yang didapat oleh anaknya, seperti itu pesannya. Ya, keren. Nah, ini tadi kan Anggar ya, Kak. Kak Dama ini mengikuti Anggar sejak kapan nih, Kak? Tadi kan belum tanya ini saya. Kalau Anggar sendiri saya masuknya dari tahun 2010. Kenapa nih, Kak? Kok bisa tertarik di Anggar? Kan cabang olahraga lain juga ada ini, Kak. Dulu saya itu ikut voli. Wah, voli. Ya, atlet voli. Cuma karena berkembangnya hanya di provinsi, ikut Popda udah mentok, terus akhirnya sama temen, ayo ikut Anggar aja, coba-coba dulu. Udah keluar voli, ikut Anggar. SMA kelas 2. Awalnya sih olahraga apa? Kok masih asing gitu kan? Karena kan belum familiar gitu kan di masyarakat. Pas mulai masuk tertarik ya udah menggeluti sampai sekarang. Berarti cuma mau menggeluti itu saja, terus kemudian tertarik kemudian berprestasi ya. Alhamdulillah berprestasi, di rezekinya di Anggar ini ya, Kak. Betul. Dari Kak Dama nih, Kak, dari semua cabang olahraga itu termasuk Anggar ya, Kak. Nah, itu dari Jawa Tengah itu berapa cabang olahraga ini, Kak? Kalau cabang olahraganya sendiri mungkin sekitar 30-an cabang olahraga yang diikuti. Keren. Iya, seperti itu. Ngomong-ngomong tadi PON ya, Kak? Iya. Nah, itu apakah ada yang cedera juga ini, Kak? Ada. Kalau cedera pasti ada, karena kan cedera itu kan bawaan dari kita mental kan, biasanya kan ada dari Jawa Tengah cabang olahraga Anggar ada yang cedera, itu yang cowok ada yang cedera, jari kakinya patah gitu. Wah, waktu bertanding. Iya, Kak. Kalau Kak Dama sendiri alhamdulillah sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah masih dikasih sehat. Iya, Kak. Pasti kan di PON ini kan banyak pengalaman, teman dan lain-lain ya, Kak. Nah, ini ada kenalan nggak nih, Kak? Waktu di sana pengalamannya bagaimana? Sebenarnya kalau kenalan sih udah banyak. Wah, iya. Karena kan udah sering mengikuti kejuaraan nasional, masuk ke pelatnas seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman yang ketemu ya orang-orang itu aja yang sering ketemu kita di pelatnas atau yang sering kita bertanding. Jadi mereka udah seperti keluarga sendiri kalau bertemu seperti itu. Tadi kan Kak Dama menyebutkan pelatnas nih. Nah, apakah Kak Dama juga mengikuti pelatnas dulu itu? Iya, saya pertama kali masuk pelatnas itu di tahun 2016. Terus 2017 masuk lagi alhamdulillah, dan terakhir kemarin Asian Games 2018. Wah, keren. Pengalamannya sangat banyak ini ya, Kak, di Anggar. Alhamdulillah rezekinya di situ ya, Kak. Mungkin bagi teman-teman di luar sana nih, Kak, yang mau mengikuti cabang olahraga Anggar terutamanya di Solo bisa. Buat teman-teman atau yang masih remaja, kalau ingin kalian berprestasi dan bingung memilih cabang olahraga mana yang ingin kalian ikuti, bisa langsung datang ke tempat latihan kita di lantai 3 UTP Surakarta di kampus 2. Oh iya, Kak, terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktunya di channel POK Kreatif ini. Semoga Kak Dama selanjutnya bisa berprestasi lagi. Amin. Dan makin maju. Amin. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.